Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Mari saudara, amini pujian ini. Apa yang telah Tuhan berkati, berkatilah untuk selamanya. Sekali lagi ya. Percaya Tuhan berkenan memberkati rumah keluarga. Izinkan dia gembala itu saudaraku hadir dalam keluarga kita. Diberkatilah untuk selamanya. Ini waktu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang mau dengar firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Sudah diberkati, amin. Bagaimana kemarin tanah goyang beberapa hari lalu? Lumayan ya. Di SMP 1. Wah, itu orang bukan mau cedera karena tanah goyang, cedera karena mau tabrak dari atas kan, turun ke bawah, baku-baku dorong. Ya ampun, luar biasa. Tapi kita bersyukur saudaraku, kita bisa ada sampai hari ini, bukti kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar hari ini saudaraku di Mazmur 23. Saya tidak akan bahas semuanya karena kita akan lanjutkan pada minggu depan. Ya, dengan tema sesuai dengan judulnya, Tuhan adalah gembalaku. Sama-sama katakan Tuhan adalah gembalaku. 3 ya. Tuhan adalah gembalaku. Baik, kita akan baca bergantian. Saya baca ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan akan baca ayat yang kedua. Demikian kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membagikan aku pada yang Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Amin. Puji Tuhan. Saudara, masih di tahun yang baru, maka otomatis firman Tuhan disampaikan berbicara tentang bagaimana Tuhan akan bekerja buat saudara dan saya. Tuhan adalah gembalaku, saudara. Daud itu adalah seorang yang betul-betul spesial di mata Tuhan.
Kenapa dia spesial? Bukan karena dia jago menguji menyembah, bukan saudara. Bukan karena Daud itu seorang raja kemudian Tuhan berkenan kepadanya dan Tuhan menganugerahkan tahta Daud, bukan. Bukan karena Daud itu seorang yang taat mengasihi Tuhan, bukan saudara. Tapi kenapa Daud begitu spesial di mata Tuhan? Ada yang berbeda dalam kehidupannya Daud, saudara. Saudara perhatikan kalimat ini, tulisan ini. Itu digenapi waktu Yesus bicara di Yohanes pasalnya yang ke-10. Aku adalah gembala yang baik. Saudara perhatikan baik apa yang spesial di mata Daud. Sebelum tergenapi saudaraku di perjanjian baru, Daud telah melihat Allah sebagai gembala yang baik. Amin. Sebelum Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya bahwa aku gembala yang baik, tetapi Daud dalam pengalamannya bersama dengan Tuhan, dengan hubungannya dengan Tuhan, saudaraku, dia telah melihat bahwa Allah yang dia sembah adalah gembala yang baik. Ini yang bikin Tuhan luar biasa melihat Daud. Kenapa? Karena gambaran tentang Tuhan Daud melihat sempurna. Makanya Daud waktu dia jatuh, dia melihat juga apa yang Tuhan kerjakan ke depan lewat Yesus. Berbahagialah mereka yang diampuni kesalahannya, yang dilupakan, dihapuskan. Bayangkan, walaupun dosamu merah seperti kermis, Tuhan jadikan putih. Daud telah melihat sebelum salib, tapi Daud telah melihat rancangan Bapa. Makanya Allah begitu berkenan. Kenapa? Karena hatinya Daud sama dengan hatinya Bapa di surga. Itu yang luar biasa. Nah perhatikan baik saudaraku, waktu Daud berbicara tentang Tuhan adalah gembala, apa yang Daud lihat tentang Tuhan? Kenapa saudaraku? Karena apa yang saudara percaya tentang Tuhan, itulah yang akan saudara alami. Apa yang saudara lihat tentang Tuhan, itulah yang akan tergenapi dalam kehidupan saudara. Maka Daud melihat Tuhan adalah gembala. Wah ini keren. Ini luar biasa saudara. Ini gambaran yang Daud dapat lewat pengalaman hidupnya. Ini gambaran yang Daud dapat ketika dia dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Ini gambaran yang Daud dapat ketika dia menjadi seorang gembala. Dan dia membuat kalimat ini luar biasa. Tuhan adalah gembala. Yang pertama, waktu Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, apa yang dia percaya ketika Yesus sebagai gembalanya saudaraku? Yang pertama di kalimatnya dibilang begini, takkan kekurangan aku. Yang setuju katakan amin. Waktu Daud melihat Tuhan sebagai gembala dan dia ingat waktu dia menjadi gembala ada domba-domba saudaraku, dia tahu tanggung jawab seorang gembala kepada dombanya. Maka saya percaya di sini Bapak Ibu Saudara yang punya babi, yang punya sapi. Saya ingat lalu waktu kami berangkat ke Mori, Bapak kan ada babi yang dipelihara. Seorang gembala pasti ingat apanya saudara? Piaraan ya. Bu bendahara, waktu Bapak Friendly pergi berangkat, Ibu bendahara dikasih tinggal di rumah, ada juga babi sapi. Yang diingat komio atau babi atau sapi. Gembala kebanyakan ingat DP sapi. Gembala kebanyakan ingat DP babi, DP istri terserah. DP anak juga tidak ingat. Kalau perjalanan jauh coba jujur. Kenapa laki-laki merat kasih tinggal dia punya piaraan? Karena dia ingat. Istri biar tuh, istri bisa bawa masak. Tapi DP sapi mau bawa masak. DP babi mau bawa masak. Ini yang Daud dapat ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika dia lihat Tuhan sebagai gembala saudaraku, dia percaya ada pemeliharaannya Tuhan. Dikatakan apa tadi? Yang pertama, takkan kekurangan. Itu babi yang kita pelihara. Yang dia tahu cuma bataria saja. Tapi yang dia pasti tahu, dia tidak akan lapar. Kenapa? Karena DP Tuhan yang DP Tuhan. DP Tuhan yang pusing. Betul gak? Aduh, makanan babi kurang di rumah. Mulai DP Tuhan berpikir cari kangkung. Kenapa? Karena ada DP piara. Yang punya sapi, dia harus kasih pindah. Kalau tidak nanti dia talingkar, bagaimana? Bukan rugi. Dia harus kasih pindah, cari rumput yang bagus. Waktu Daud mengerti saudaraku dan dia melihat Tuhan adalah gembala, maka dia tahu bahwa dia tidak akan kekurangan. Katakan amin. Kenapa? Karena seperti Daud peduli kepada dombanya, maka dia percaya Tuhan yang dia sembah, yang adalah gembala
Daud tidak akan kekurangan. Apa yang saudara lihat tentang Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara melihat Tuhan sebagai gembala seperti Daud, maka percayalah saudara, apapun yang saudara kerjakan pasti Tuhan berkati. Kenapa? Karena Dia gembala dan Dia mau supaya kita tidak akan kekurangan. Amin. Maka bekerjalah pagi-pagi dengan semangat. Kenapa? Saudara pasti diberkati. Karena Dia Bapa, Dia gembala. Saudara tidak akan kekurangan. Jangan juga bilang, kalau begitu saya domba ya, saya mau bekerja. Saya babi tidak bekerja, tapi Tuhan kasih. Ya jangan juga bodoh begitu ya. Kita manusia diberikan hikmat, kepintaran, talenta untuk jadi berkat. Saudara bekerja, pasti Tuhan tanggung jawab. Saudara sungguh-sungguh bekerja, dan saya percaya kalau orang Pak Kasua, saya tidak ragu saudaraku, tanggung jawabnya luar biasa dalam pekerjaan. Makanya jangan ragu, jangan takut. Tangan kita ini adalah tangan yang diberkati oleh Tuhan. Waktu tadi pagi ketika saya bangun, saya dengar satu khotbah saudaraku di televisi. Khotbah ini bilang begini, waktu Yesus mati di kayu salib, tahu gak yang Yesus korbankan apa? Waktu Yesus mati di kayu salib, saudaraku, yang Dia korbankan adalah hubungannya dengan Bapa. Bayangkan, Dia kehilangan hubungan dengan Bapa, makanya Dia teriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang diartikan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, supaya apa? Supaya saudara dan saya yang telah putus hubungan melalui Yesus, kita dipulihkan kembali hubungannya, sehingga kita bisa datang sama Tuhan dengan tanpa rasa takut, dengan tanpa rasa bersalah. Kenapa? Karena Kristus sudah membiarkan hubungannya dengan Bapa rusak, supaya hubungan saudara dengan Bapa dipulihkan lewat hubungannya Yesus. Amin. Makanya kita bersyukur. Kenapa kita banyak kecewa sama Tuhan? Saya juga lalu saya sudah sempat saksikan, saya pernah kecewa juga dengan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena saya mengukur kebaikan Tuhan berdasarkan apa yang saya buat, bukan berdasarkan apa yang Tuhan buat sama saya. Kenapa kita banyak orang Kristen kemudian kecewa dengan Tuhan, tidak melihat Tuhan seperti apa yang Daud lihat, saudaraku? Karena kita mau melihat Tuhan berdasarkan apa yang saya buat. Saya selama pelayanan Tuhan, dibanding dengan Dia saya yang besar kasih persembahan, dibanding dengan Dia Tuhan saya yang lebih banyak menyumbang. Kenapa sampai keluarga begini? Kenapa saya seperti ini? Kenapa dia begitu? Saudaraku, saudara ukur Tuhan dengan apa yang saudara buat. Kenapa Petrus bisa melihat istrinya disalib dan dia juga memilih untuk ikut disalib juga? Kenapa? Karena yang dia lihat bukan apa yang dia buat kepada Tuhan, tapi apa yang Tuhan buat kepada Petrus. Amin, saudara. Waktu saudara lihat apa yang Tuhan telah lakukan buat saudara, maka kita pasti tidak akan kecewa. Kenapa? Karena kadang-kadang pergumulan yang kita alami membuat kita putus asa. Tapi saudara lihat apa yang Yesus buat. Dia rela, saudaraku, hancur di kayu salib supaya saudara terima keselamatan. Kadang-kadang kita kecewa untuk perkara dunia yang pasti kita akan tinggalkan. Daud, makanya Daud spesial. Kenapa sampai Yesus lahir juga lewat keturunan Daud dan dikatakan tahta Daud tidak berkesudahan? Karena hatinya Daud sama dengan hatinya Bapa. Cara pandangnya Daud sama dengan waktu Yesus melihat Bapa. Itu persis. Bapa tidak meninggalkan, Bapa selalu ada. Makanya saudara, mari kita percaya kalau Dia adalah gembala kita. Maka kalimat pertama dalam ayat ini katakan, aku tidak akan kekurangan. Yang setuju katakan amin. Amin. Aku tidak akan kekurangan. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti nanti saudara kemudian anak-anak saudara aman. Tidak, ada pergumulan. Saudara, kita hidup pasti ada masalah. Namanya orang berinteraksi, bisa baku senggol, bisa baku marah. Tapi ingat, ada kasih Tuhan yang mengalir. Yang kedua, kalau Tuhan sebagai gembala, apa yang Bapa lakukan? Nah, membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Nah, ini gambarannya domba ya. Jangan juga Bapak Ibu pergi ambil tuh babi, membaringkan aku. Oke. Kemudian Bapak Ibu lepas tuh babi, pergi di rumput-rumput hijau. Nggak cocok. Nggak cocok. Kenapa? Karena ini gambarannya domba. Kalau domba itu saudaraku di padang, itu selalu dibawa di tempat yang hijau, di rumput yang hijau. Makanya gembalanya itu harus menguasai wilayah, harus menguasai daerah. Kenapa? Karena dia nanti di jam-jam tertentu dia akan bawa kawanan domba itu untuk ada di padang yang hijau, dan mereka lompat-lompat bermain. Wah, itu keren. Daud melihat Allah di dalam Yesus adalah Allah yang akan membawa dia menikmati hidup, saudara. Makanya Daud bersyukur dia seorang gembala. Tuhan bisa bawa dia menjadi seorang raja yang luar biasa. Harusnya Daud tidak jadi raja. Kenapa? Karena secara penampilan dan persyaratan dia tidak layak jadi raja. Kakak-kakaknya lebih kekar, lebih berotot, lebih gagah, punya pengalaman militer. Sedangkan Daud cuma gembala, tidak jago. Makanya Daud melihat anugerah yang luar biasa, dan dia katakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, menikmati kasih Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Ada banyak orang, saudaraku, itu punya tapi tidak menikmati. Betul gak? Banyak, saudaraku. Ada banyak orang kaya, ada banyak orang punya penghasilan yang bagus, saudaraku, tapi nggak menikmati apa yang dia dapat. Daud melihat kalau dia di dalam Bapa, Tuhan justru yang akan bawa dia menikmati satu berkat kepada berkat yang lain. Bukan karena Daud, tapi karena Daud percaya bahwa Bapa di surga adalah gembala. Luar biasa. Maka dikatakan tadi, saudaraku, ia membaringkan. Artinya apa? Bukan kita yang cari-cari pembaring, bukan, tapi Bapa sendiri dengan kasihnya yang akan menuntun saudara menuju menikmati berkat demi berkat daripada Tuhan. Ini Pak Pendeta khotbahnya cuma berkat-berkat. Bukan, saudara. Saya bilang kita bisa mengalami pergumulan, tapi kita juga lewat kematian Yesus, kita orang yang diberkati. Maka apapun yang kita kerjakan, saudara harus percaya bahwa diberkati. Kenapa? Karena ada Yesus dalam hidup kita. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yang ketiga dibilang apa? Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara perhatikan baik, ini gembala. Kalau ada ombak dengan tidak ada ombak, lebih enak lihat yang mana ini? Kalau terang lagi santai di pantai. Kalau ada anak-anak lebih enak jangan ada ombak ya, maksudnya pelan saja. Tapi kalau untuk orang-orang yang punya hobi apa sih namanya itu, selancar ya kalau nggak salah, itu mereka lebih senang kalau ada ombak. Lebih indah mereka lihat kalau ada ombak. Karena apa? Karena mereka bisa bermain di ombak. Wah. Nah, waktu Tuhan jadi gembala, saudaraku, perhatikan baik, ia membimbing kita ke air yang tenang. Saya coba lihat dan coba melihat artikel tentang gembala di Yahudi. Nah, dijelaskan, saudaraku, bahwa tanggung jawab seorang gembala di Yahudi adalah mereka harus tahu daerah-daerah tertentu, saudaraku, yang ada air, supaya nanti ini domba-domba mereka bisa bawa ke situ. Nah, nanti ada kalimat selanjutnya, mereka akan lewati, kadang-kadang mereka harus lewati batu-batu, mereka harus lewati gunung batu, mereka harus lewati tempat yang agak-agak seram, supaya sampai ke tempat yang airnya tenang. Tapi tugas gembala, dia tahu di mana tempat yang airnya tenang, dan ketika dia tahu maka dia membimbing domba-dombanya. Saudara, kadang-kadang masalah banyak ya dalam pergumulan kita. Suami, istri, anak-anak, dalam pekerjaan kita, kadang juga terus bergumul dengan kondisi kesehatan kita. Tapi saya mau bilang, saudara, Tuhan membimbing saudara. Saudara, saya kasih ilustrasi sedikit begini. Ini pensil. Ya Pak Pendeta, ini kan bukan bolpen. Ya, pensil. Pensil
pensil sudah diserut dan bisa dipakai buat tulis, artinya sudah berguna. Tapi saudaraku, kadang-kadang hidup kita itu ketika mengalami berbagai macam tekanan, tantangan, pergumulan, kadang-kadang ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita sudah mulai kecewa, kita mulai marah, akhirnya kita kayak patah semangat, putus asa, hilang pengharapan, mulai kecewa, mulai terluka. Pertanyaan saya, kalau sebegini, DP guna apa? Ya, dibakar. Lumayan kasih mandi di air deh. Ada yang bilang dibakar, ada yang mungkin bilang dibuang, ada yang mungkin bilang disambung. Putus cinta tak boleh disambung lagi. Ada yang bilang sampai patah mengatakan, coba itu masih patah, disambung boleh, tetapi ada bekas di hati. Wih, keren ya. Terluka, serta bekas. Ada yang bilang disambung, oke. Ada yang bilang masih dipakai, boleh juga. Kadang-kadang kita sampai di titik itu, saudara. Ketika kita kecewa, ketika kita putus asa, ketika kita merasa bahwa kita dan diperlakukan dengan baik, ketika kita merasa bahwa doa kita yang kita naikkan tidak dijawab oleh Tuhan, kita putus asa dan kita stop. Sebenarnya yang kita lakukan cuma satu: izinkan Tuhan terus berproses di saat kita ngalamin itu. Artinya apa? Kita mau dibentuk kembali oleh Tuhan. Sesobat rumput di depan posko. Kenapa? Karena kadang-kadang kita stop. Kita mulai mempersalahkan orang, maka kita merasa bahwa kita nggak berguna lagi. Kenapa? Saso hancur, saso patah, saso tidak mungkin lagi bisa berkenan. Tapi kalau kau saudara diam dalam hadirat Tuhan, dalam proses Tuhan membentuk, saudara izinkan Tuhan bekerja lewat proses itu. Nah, ini tidak bagus definisi di dalam. Singkat cerita, saudaraku, satu saat maka kedua sudut ini bisa jadi runtuh. Artinya apa? Yang tadinya satu, saudara mungkin pertamanya cuma bisa jadi berkat sedikit, tapi waktu saudara diproses, waktu saudara mengalami penolakan, mengalami intimidasi, mengalami pergumulan, saudara diam dalam prosesnya Tuhan, saudara dibentuk, saudara diruncing kembali, dan saudara akhirnya bisa menjadi bagian-bagian yang lebih lagi jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Amin, saudara. Makanya jangan stop waktu proses itu dilakukan. Jangan stop waktu engkau merasa dipatahkan. Jangan stop waktu engkau merasa tidak berguna. Jangan stop. Izinkan Tuhan melanjutkan proses itu. Izinkan Tuhan membentuk saudara. Makanya Daud melihat kasih Tuhan. Daud bukan orang yang baik. Kenapa saya bilang kalau dibandingkan dengan Saul, orang hitung-hitung, Daud lebih parah. Saul Tuhan tolak. Kenapa Tuhan tolak Saul? Karena dia nggak taat. Waktu itu Tuhan bilang apa? Bunuh, itu tawanan. Tapi Saul tidak bunuh. Itu kesalahannya Saul. Tapi coba Bapak Ibu timbang-timbang kesalahannya Daud apa? Dia ambil istrinya Uria, siapa namanya? Batseba. Berzina dengan Batseba. Setelah itu dia kirim Uria di medan perang di paling depan barisan dan mati. Artinya apa? Dia membunuh juga Uria di situ. Bisa hukumannya mati itu seumur hidup. Karena dia dalang dari pembunuhan. Sudah membunuh, dia ambil lagi istrinya kan. Ini parah dosanya Daud sebenarnya. Tapi kenapa Daud begitu berkenan di hadapan Tuhan? Waktu Daud berkata, Tuhan semua boleh kau ambil, tapi jangan ambil rohmu daripada. Artinya apa? Betul Daud tahu dia gagal. Betul Daud tahu dia pernah hancur dan patah, mungkin tidak lagi berkenan. Tapi Daud bilang, kalau ada rohmu, artinya aku masih berkenan. Amin, saudara. Ini yang Daud temukan, bahwa gembala Yesus, gembala yang adalah Allah, adalah gembala yang bisa menuntun dia, saudaraku. Makanya bagian selanjutnya, ia menyegarkan jiwa, ada pemulihan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Dan Daud tangkap itu, bahwa Allah yang dia sembah
adalah Allah yang bisa memulihkan. Kadang-kadang orang bilang orang sakit jiwa itu adalah orang yang kalau sudah dibawa diri memboro minta maaf. Padahal coba tolong definisikan apa itu jiwa. Dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau Bapak Ibu lagi sakit hati berarti lagi sakit jiwa. Cuman gak tinggi tahapnya ya, gak tinggi. Kenapa? Karena dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Kalau Bapak Ibu bilang aduh lagi sakit hati, saudara lagi sakit jiwa sebenarnya. Cuman kecil kadarnya. Nah bahaya kalau separah, itu bisa bahaya. Dan pada akhirnya dia berkata, jangan ambil roh. Kenapa? Karena roh itu yang akan membuat dia terus menikmati, walaupun dia gagal, walaupun dia salah, tetapi karena ada roh Tuhan, dia tetap melihat kemuliaan Tuhan. Sehingga Daud juga menulis, berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya, yang dilupakan. Bayangkan, belum salib, tapi Daud telah melihat salib. Yesus belum mati, tapi Daud telah melihat ada anugerah pengampunan diberikan bagi mereka yang datang sama Tuhan. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan, maka ada pemulihan, disegarkan jiwanya. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami, di bagian pertama di minggu ini saya mau bilang, Tuhan adalah gembala saudara dan saya. Artinya apa? Saudara tidak akan kekurangan. Yang kedua, saudara akan dibawa Tuhan untuk menikmati berkat anugerah kasih-Nya Tuhan. Saudara akan dipuaskan. Bayangkan, saudara akan dipuaskan oleh Tuhan. Dan akhirnya saudara akan menerima pemulihan, penyegaran jiwa, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita yang tadinya banyak punya rencana hanya untuk kita, tapi ketika kita tahu bahwa Tuhan gembalaku, Dia yang akan melawat pikiran kita, melawat hati kita, melawat rencana kita, sehingga apa yang saudara programkan benar-benar seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan berkati kita semua, Tuhan berkati firman-Nya. Kita sambung di minggu depan, masih di tema yang sama, Tuhan adalah gembalaku. Amin buat firman Tuhan.